salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Ikhwatul iman, a'azallahu wa iyyakum. Melanjutkan kajian kita tentang Qisasul Anbiya, ya, pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah para nabi yang Allah jabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kami ingatkan bahwasanya kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an bukan penjabaran detail kisah hidup seorang utusan Allah atau seorang nabi gitu, dari lahir di mana, emaknya siapa, ibunya, bapaknya siapa, kakeknya siapa, desa apa, meninggal, tidak. Allah menyampaikan beberapa yang penting dari kisah mereka untuk dijadikan ibrah, pelajaran buat kita. Kitanya bisa ngambil hikmah dari kisah-kisah para nabi tersebut, bisa menguatkan keimanan kita, bisa merefresh kembali ya gairah keagamaan kita, khususnya yang berjuang di jalan dakwah, akan kembali terpantik ya, tergerakkan dengan kisah-kisah tersebut. Bahkan Rasulullah pun dihibur sama Allah dengan kisah-kisah para nabi sebelum beliau. Ketika Rasulullah sedang futur, sedang, ya wajar namanya manusia, ketika sedang berpikir sedih atau mungkin galau atau mungkin gundah, Allah kisahkan nabi sebelum beliau kayak apa. Nabi Musa, Nabi Nuh, dan semuanya Allah kisahkan semuanya untuk menguatkan ketegaran Rasulullah dalam mengemban dakwah. Selama 23 tahun lamanya beliau menjabat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Nah, kita umatnya pasti juga harus bisa lah mengambil hikmah, ibrah, pelajaran, mutiara-mutiara kehidupan dari kisah-kisah para nabi dan para rasul yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena semua kisah yang Allah paparkan di dalam Al-Qur'an itu fakta sejarah. Qisasul Qur'an haqiqah la khayala fiha. Kisah-kisah, semua kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu fakta sejarah, telah terjadi. Allah paparkan sebagaimana sejarah tersebut terjadi, tanpa bumbu. Jadi kalau kita dapati ada kisah Nabi A, Nabi Z, Nabi apapun di dalam buku versi karangan profesor apalah, tapi kalau itu bertentangan dengan apa yang dikisahkan dalam Al-Quran, berarti cerita itu dusta, salah. Yang benar barometernya kisah yang Allah angkat di dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah SWT, malam hari ini kita akan berkenalan atau sedikit menggali dari kisah dakwahnya, kisah perjuangannya Nabi Hud alaihi salam, yang dimana beliau diutus kepada kaum Ad, ya. Siapa kaum Ad? Kaum Ad itu bangsa yang pertama bertempat tinggal di wilayah Ahqaf. Ahqaf itu wilayah Hadramut, sekarang di dalam area Republik Yaman. Dulu kaum Ad pernah tinggal. Apakah masih ada? Enggak ada. Sudah hancur dan dimusnahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keajaiban mereka, kalau mungkin di zaman itu dijadikan keajaiban dunia gitu ya. Kan zaman sekarang ada 7 bangunan keajaiban dunia. Ribuan tahun lalu kaum Ad berhasil membangun keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Allah ceritakan mereka di surat Al-Fajr ayat 6 sampai 9. Irama dzatil imad
yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu. Luar biasa, ya. Itu kaum 'Ad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum 'Ad ini merupakan keturunan dari putranya Nabi Nuh alaihi salam, ya. 'Ad bin Iram bin Awad dan bin Sam bin Nuh alaihi salam. Karena ketika kemarin, ya, 2 pekan yang lalu, ya, kita angkat kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, bahwasanya semua manusia setelah Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan beliau, ya kan? Tidak ada yang bukan keturunan beliau. Allah katakan waja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan Allah jadikan zuriyahnya Nabi Nuh itulah yang beranak pinak. 80 orang beriman yang ikut di bahteranya beliau itu Allah takdirkan tidak berketurunan. Mereka meninggal satu persatu. Ya, berusia panjang, ratusan tahun bahkan, tapi meninggal tanpa punya keturunan. Sedangkan 3 putranya Nabi Nuh alaihissalam ini beranak pinak, berketurunan sampai menjadi manusia hari ini berapa miliar? Hampir 7 miliar, ya, atau lebih mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang Nabi Nuh aslinya punya 4 putra, tapi 1 putranya yang terakhir kan yang durhaka, yang Kan'an, itu yang ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang membangkang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ikhwatul iman, azallahu wa iyyakum. Jadi bangsa 'Ad ini juga bangsa yang keturunan keempat, kalau enggak ketiga dari putranya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau dalam surat Al-Ahqaf lebih dijelaskan lagi, wazkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf. Di sini Allah mengingatkan kisahnya Nabi Hud ketika memberikan peringatan kepada bangsa 'Ad di wilayah Ahqaf yang sekarang di dekat sekitaran Hadramut, di situ, di wilayah selatan Republik Yaman. Wa qad khalatin nuzur min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Nabi Hud memperingatkan mereka akan azab yang pedih. Nabi Hud mengingatkan mereka supaya bertauhid, jangan menyembah selain Allah. Tapi prestasi mereka bikin mereka sombong. Mereka merasa berhasil menciptakan hal-hal yang luar biasa yang di zaman itu mungkin negara lain gak ada yang punya sekuat mereka. Tapi terus Nabi Hud, ya, yang juga merupakan bangsa 'Ad juga, Nabi Hud bukan orang lain, orang mereka juga. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Ahqaf, wazkur akha 'adin, ya, dan ingatlah orang dari 'Ad, iz anzara qaumahu, yang memberi peringatan kepada kaumnya, itu Nabi Hud. Tidak ada nabi diutus kepada kaumnya kecuali dari kaum itu. Nggak mungkin Allah mengutus orang dari bangsa 'Ad untuk mendakwai bangsa Samud misalnya, enggak. Nabi Saleh dari kaum Samud juga. Nabi Isa alaihissalam dari bangsa Israel juga, untuk mengingatkan Bani Israel supaya kembali ke jalan tauhid. Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW risalahnya berlaku untuk semua bangsa, semua ras, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, Bapak Ibu, kalau buka di Al-Quran, bahasanya Allah ketika mengutus Nabi Hud, bahasanya Allah ketika mengutus Nabi Nuh atau Nabi Saleh atau Nabi Syuaib, itu ke kaumnya, ila qaumihi, kepada kaumnya, kepada bangsanya. Karena risalah mereka itu bersifat lokal di bangsanya.
Tapi ketika Allah berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, bahasanya sudah bukan ila qaumihi. Apa Allah katakan? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kafah linnas, untuk semua manusia, semua ras manusia, semua bangsa manusia, dengan berbagai macam bahasa yang ada di muka bumi ini. Basyiran wa nadhira, membawa kabar gembira sekaligus memberi peringatan. Itu bedanya risalahnya Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelum dispesialkan ke lokasinya masing-masing. Dan kita nggak tahu jumlah para nabi dan para rasul. Dalam sebuah hadis katakan sekian ratus ribu. Ada hadisnya. Yang Allah ceritakan, yang Allah angkat di dalam Al-Quran ada 25. Yang pernah Rasulullah sebutkan ratusan ribu. Jadi tidak ada zaman, tidak ada wilayah kecuali Allah sudah utus nabi mengingatkan manusia di situ supaya kembali tauhid. Sejak kapan? Sejak zaman Nabi Nuh. Maka Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena Rasul diutus untuk mengembalikan sebuah umat, sebuah bangsa untuk kembali bertauhid. Karena sebelum Nabi Nuh alaihissalam, manusia di atas agama yang fitrah, agama tauhid, tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman Nabi Nuh mulai terjadi kesyirikan. Terus Allah utus di berbagai macam peradaban. Mungkin kalau kita baca Mesopotamia, Babilonia, itu banyak para nabi yang mungkin tidak tersebutkan dan tidak ditemukan. Atau mungkin kalau kita mendapatkan sebuah peradaban yang suatu saat ditemukan, tenggelam berapa puluh kilometer di dasar bumi, kemudian kita baca artefaknya, ternyata ajaran-ajaran kebaikan, mengajarkan monoteisme atau tauhid, kemungkinan itu jejak dakwah seorang nabi yang memang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quranul Karim. Bisa jadi, karena yang Allah sebutkan hanya beberapa di dalam Al-Quran. Nah, untuk menutup semua risalah-risalahnya Allah SWT di berbagai wilayah bumi, di berbagai zaman dan masa, di berbagai bangsa dan ras, Allah utus Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Beliaulah Rasulullah SAW, imam kita, Nabiyuna wa Habibuna Muhammad bin Abdullah, ya, yang Allah angkat dari bangsa Quraisy, ya, di tengah kota suci Mekah untuk mendobrak kesyirikan di muka bumi, bukan cuma di wilayah Mekah tapi di seluruh muka bumi. Bahkan kata Rasulullah SAW, agama ini mau nggak mau akan sampai ke ujung barat dan ujung timur bumi. Belum lama Rasulullah meninggal dunia, apa yang terjadi? Islam semakin tersebar ke Afrika, ke Asia, terus menyebar, nggak pernah berhenti sampai hari ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam buku-buku sejarah dan juga buku tafsir disebutkan bukti kuatnya bangsa Ad ini, yaitu bangsanya atau kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka cukup mengirim satu orang dari mereka untuk menghancurkan satu kampung, itu bisa. Misalnya ada kampung mana yang kurang ajar, ngirim satu orang pasukannya aja, itu sekampung bisa hancur. Itu gedenya kayak apa, kuatnya kayak apa. Karena porsi tubuh mereka nggak kayak manusia yang lain. Memang Allah berikan mereka itu badan yang lebih dari yang lain, mungkin 2 kali lipat manusia di zaman itu. Luar biasa. Disebutkan di beberapa riwayat tingginya kaum Ad itu sampai 50 hingga 100 meter. Itu gak kebayang ya, kalau ada dinosaurus di zaman itu, dinosaurusnya jadi mainan kan, jadi anak ayam kalau ada dinosaurusnya. Tapi ini hanya riwayat penyebutan aja loh ya. Saya nggak sebutkan apakah ini benar atau salah nggak. Ini ada yang ngomong seperti ini. Entah benar entah salah. Yang jelas yang sudah disepakati ulama tafsir, memang fisik mereka lebih dari manusia yang lain di zaman itu. Lebih tinggi, lebih kuat, lebih cerdas, lebih semuanya. Itu bangsa Ad. Yang tadi saya sebutkan 50-100 meter itu ada di Israiliyat, kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Bani Israel.
Sedangkan sikap kita terhadap kisah-kisah Israiliyat itu cuek lah, mengambil acuh aja. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, dan nggak penting bagi kita. Ya kalau kita dengar ya sudah, hanya sebagai tambahan wawasan saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena tidak ada manusia yang lebih tinggi dari Nabi Adam, itu jelas. Dulu kita pernah sebutkan bahwanya tingginya Nabi Adam adalah situ naziraan, 60 hasta. Kalau dimeterkan mungkin kurang lebih sekitar 30 meter. Jadi nggak ada manusia yang lebih tinggi dari beliau. Jadi kisah Israiliyat tadi jelas bohongnya. Karena kisah Israiliyat itu penuh kedustaan, kebohongan. Nah sayangnya sebagian teman-teman kita tuh kalau baca kisah-kisah Israel itu langsung percaya gitu loh. Riwayat dari Bani Israel kok langsung dipercaya. Harusnya tabayun dulu, verifikasi dulu kebenarannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi tentang bangsa Ad. Jadi memang bangsa yang luar biasa ya. Bangsa yang Allah anugerahi dengan kemampuan daya pikir, fisik yang lebih dari bangsanya, lebih dari manusia lain di zaman tersebut. Nah, ikhwatil iman a'azzallahu, Nabi Hud alaihissalam punya mukjizat. Setiap nabi Allah berikan mukjizat untuk menguatkan dakwahnya. Dan sekali lagi mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, nggak bisa ditiru, nggak bisa dipelajari. Jadi kalau ada nabi dapat mukjizat gitu ya, dia itu nggak mempelajari gimana caranya mukjizat ini seling muncul, nggak. Kalau dipelajari apa bedanya dengan dukun baca mantra? Ya, mukjizat benar-benar syai' khariq lil 'adah, keluar dari logika manusia udah. Saya kasih contoh kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Dia bawa keluar Bani Israel yang diperbudak puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun sama kerajaan Mesir kuno oleh para Fir'aun Mesir. Dia ajak para Bani Israel yang mau beriman dengannya, ikut aku. Terus dikejar sama tentaranya Fir'aun, lari sejauh mungkin. Mereka merasa aman, masih dikejar terus. Mereka lari ke arah barat sampai mentok di pantai. Mereka kira sudah nggak dikejar, ternyata masih mengejar pasukan Fir'aun. Nabi Musa bingung, umatnya juga bingung. Kita mau lari kemana lagi? Wahai Nabi Musa, aku akan berdoa kepada Tuhanku, ya Allah selamatkanlah kami. Kami sudah di ujung bumimu, tiada daya dan upaya kecuali darimu ya Allah. Nggak lama malaikat Jibril bisikin ke Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Nabi Musa nggak tahu ngapain mukulin tongkat ke laut. Mau nyari ikan, mau ngapain? Beliau nggak tahu, beliau hanya mengikuti perintah Allah. Ketika dipukulkan, apa yang terjadi? Allah belah itu lautan jadi jalan. Langsung malaikat Jibril cepet lari dan bawa kaummu. Lari. Sampai kan dikatakan para kaumnya Nabi Musa ngelihat ikan di dasar lautan, mutiara dan lain sebagainya. Terus mereka lari sampai ke daratan Asia, Palestina. Sudah sampai sana mereka merasa nyaman, tenang, istirahat di pinggir pantai gitu. Tapi ternyata nggak lama, loh, pasukannya Firaun masih nyusul. Loh, sudah beda benua masih nyusul. Ya Allah, ini gimana? Bingung Nabi Musa alaihissalam. Allah bisikan lewat malaikat Jibril, pukulkan lagi tongkatmu ke situ. Pukulin lagi, tertutuplah itu jalan. Hancurlah dan binasalah Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi mukjizat nggak bisa dipelajari sama Nabi tersebut. Itu pemberian dari Allah yang nggak bakal bisa ditiru oleh manusia di zamannya dan sampai zaman kapanpun. Nggak bisa. Ketika Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat kan ya,
ditantang sama orang-orang Quraisy, coba kamu belah tuh bulan jadi dua, dan dibelah beneran, setengah di barat, setengah di timur. Yang ngelihat ternyata bukan bangsa Quraisy yang di Mekah, masyarakat lain di belahan muka bumi juga melihat kejadian serupa. Tapi siapa yang percaya? Yang orang yang sudah tersentuh keimanannya. Dan hal tersebut nggak bisa ditiru. Mau NASA teknologi semaju apapun nggak bisa bagi bulan jadi dua, jadi empat, nggak bisa. Sekali lagi, mukjizat itu kekuatan atau keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi tidak bisa dipelajari dan tidak bisa ditiru oleh siapapun dan sampai kapanpun. Nabi Hud sudah dibekali mukjizat yang luar biasa, tapi sayang, sekali lagi, kaumnya membangkang dan menolak Nabi Hud alaihissalam. Sehingga Nabi Hud selalu mengatakan, wa uballighukum ma ursiltu bihi, aku hanya menyampaikan apa yang menjadi kewajibanku menyampaikan, tapi kalian kok terus-terusan masa bodoh sih terhadap dakwahku. Sampai Nabi Hud berlepas diri dengan sesembahan mereka. Nabi Hud kembali menekankan bahwasanya semua makhluk hidup di muka bumi ini rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tuhan-tuhan yang kalian sembah. Itu semuanya patung-patung yang tidak berguna. Nah, ikhwatil iman a'azallahu wa yakum, kazzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Nabi Hud alaihissalam berdakwah. Akhirnya keluarlah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang final, bahwa Allah akan menurunkan azab di bumi itu. Maka Nabi Hud alaihissalam bilang ke kaumnya, nih Allah akan menurunkan azab loh ya. Apa kata kaumnya? Coba tunjukkan kepada kami kalau emang kamu benar. Masa siang-siang begini ada azab? Negeri kita negeri yang kuat, azab yang kayak apa yang mau menghancurkan kita? Gak ada. Malah Nabi Hud tambah dicemooh, tambah dibully sama kaumnya. Ikhwatul iman a'azzallahu, pada saat itu yang biasanya musim hujan dan musim kemarau teratur, setahun itu, di tahun itu tiba-tiba yang harusnya sudah musim hujan kemarau. Lama nih, berbulan-bulan yang sudah harusnya turun hujan. Apa yang terjadi ikhwatul iman a'azzallahu? Tiba-tiba Allah datangkan awan yang gelap, kayak mendung lah, tapi sangat gelap dan hitam. Kata Nabi Hud alaihissalam, nih dah mulai Allah mau nyiapkan azab buat kalian. Dijawab lagi sama orang-orang di situ, hadza 'aridun mumtiruna. Oh, ini bentar lagi turun hujan, bukan azab. Kamu jangan bohongin kita. Wah, tambah lagi. Tak kebayang ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi ya datang dengan mukjizat, ngingetkan sampai detik terakhir, masih dikatain yang seperti itu. Sampai mereka bilang sama Nabi Hud dan semua masyarakat di situ, emang siapa yang lebih kuat dari bangsa Ad? Memang di saat itu, di zaman itu, mereka tuh bangsa yang terkuat, paling maju teknologinya, semuanya paling top lah mereka. Mengatur kesuburan negerinya, apanya luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi tetap Nabi Hud memperingatkan mereka. Jawaban mereka malah katanya turun hujan lah. Yang kedua menantang Allah, siapa yang lebih kuat dari kita. Yang berikutnya mereka bilang, udah Hud, ini terakhir ya, omongan terakhir dari kita nih. Kalau memang gak datang azab, udahlah kamu pergi aja, daripada kamu malu sendiri, kamu tinggalkan negeri ini. Ma'asyiral muslimin, di puncak yang seperti itu ya, dengan berbagai metodologi dakwah yang sudah ditempuh Nabi Hud alaihissalam dan juga mukjizat yang sudah ditunjukkan beliau kepada kaumnya, ya ada yang mengikuti beliau, tapi beberapa saja. Akhirnya ikhwatul iman a'azzallahu, Nabi Hud alaihissalam
membawa kaumnya yang beriman itu keluar dari wilayah Ahqaf supaya nggak kena azab. Ketika Nabi Hud keluar bersama beberapa orang yang beriman dengannya, ini mereka malah bergembira, tuh kan? Yang pergi itu yang gila, kata mereka. Bentar lagi padahal turun hujan, bentar lagi negeri kita hijau kembali. Dan ketika mau pergi meninggalkan kota tersebut, Nabi Hud kembali mengatakan, itu azab bentar lagi turun. Itu azab yang kalian nantikan. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah timpakan angin yang luar biasa. Sab'a layali wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. Angin yang kencang, yang memekikkan telinga, yang semua diterpa angin tersebut hancur. Gak bangunan yang kokoh. Bahkan angin tersebut masuk ke rumah-rumah warga. Bahkan beberapa orang sampai terbang kena angin tersebut. Nanti udah sampai atas, orang tadi jangan duluan. Beberapa ada yang diperlakukan seperti itu. Semua itu terjadi di saat mereka sedang mentertawakan Nabi Hud dan para pengikutnya meninggalkan wilayah Ahqaf. Dan mereka dalam keadaan yang memang sejahtera, teknologi paling maju saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan ya, bukan sehari tapi 7 malam 8 hari. Sab'ata layali wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a. Semua orang sar'a, tergeletak jadi mayat. Ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah, kayak batang kurma yang sudah jatuh dari batang. Kalau batang kurma susah jadi ilustrasi, pohon kelapa kan biasanya tuh yang kering pada jatuh ya Pak. Sudah kayak itu pada geletak kayak gitu, jatuh geletak, nggak bernyawa, dan nggak ada yang menguburkan mereka. Nabi Hud alaihissalam bersama pengikutnya sudah pergi dari wilayah Ahqaf. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah nggak perlu, mungkin Allah bisa ya dengan gempa bumi yang dahsyat bisa, tapi kan beda-beda setiap bangsa Allah azabnya. Pelajaran penting dari kisahnya Nabi Hud alaihissalam ada beberapa. Yang pertama, kesombongan itu pangkal musibah. Kesombongan itu pangkal tersesatnya manusia. Kenapa? Karena dengan sombong orang menolak kebenaran. Jadi bahaya orang punya sifat sombong. Sombong yang kami maksud di sini adalah sombong yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi kalau orang pakai pakaian yang bagus, peci yang bagus, parfum yang bagus, itu bukan sombong. Pengen pakai kendaraan yang bagus itu bukan sombong. Ya. Sombong yang dimaksud dalam syariat yang diharamkan adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haq adalah menolak kebenaran. Terkadang ada figur orang yang sudah tua lah, atau bahkan dituakan, dikasih tahu sama anak yang lebih muda, Pak, ini tuh kurang pasnya kayak gini. Nasihatnya anak tadi benar dan caranya sudah sopan, tapi karena sombong, jawabannya apa? Lah kamu anak baru kemarin, anak masih bau kencur. Usia aku sudah 60, sudah 70, aku lebih banyak pengalaman dari dirimu. Sudah nak, kamu gak usah banyak omong. Ini orang sombong karena gak mau nerima kebenaran. Yang kedua, ciri orang sombong adalah kalau nggak batarul haq, berarti ghamtun nas, merendahkan manusia, merendahkan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Alah, baru ke masjid kemarin, aku sih sudah dari dulu. Itu contoh sombong. Sombong yang kayak gini kalau ada di dalam hati kita, segera tobat istighfar Pak.
Karena ada ya kalau sombong yang kayak gini nih dibakar dulu di neraka, naudzubillah min dzalik. Ini yang mengakibatkan orang diazab, kesombongan yang tidak pantas. Ya sekali lagi sombong itu dua kriteria ini. Kalau enggak batarul haq, menolak kebenaran, ya ghamtun nas, merendahkan orang lain, merendahkan manusia. Menganggap saya lebih baik dari orang ini. Jangan kadang kita tertipu dengan penampilan. Oh sarungan pecian Masya Allah nyantri banget ya. Tapi kalau hatinya preman gimana coba? Kita kan nggak tahu isi hati orang. Itu orang ngapain sih ke masjid? Pakaiannya kayak pakaian kayak gitu, nggak pantas banget. Padahal dia ke masjid mau apa? Mau wudhu, mau sholat, mau numpang sholat. Jadi kita jangan tertipu dengan penampilan orang. Ya. Kadang kita ngelihat penampilan orang langsung merendahkan orang tersebut, ini ngeri sekali. Kita nggak tahu apakah dia lebih dimuliakan Allah dari kita apa enggak. Ya kecuali memang kalau dia sedang bermaksiat ya sudah, itu dia yang salah. Kita kondisinya lebih baik karena kita sedang tidak bermaksiat. Itu beda karena dia sedang bermaksiat memang. Tapi ikhwatil iman azallaikum, itu juga nggak bisa melegalkan kita untuk merendahkan dia juga. Oh, ini orang rendahan suka maksiat, saya nggak bisa juga. Siapa tahu besok dia tobatnya nasuha, Allah terima tobatnya. Ibadahnya lebih kencang dari kita, bisa jadi. Jadi intinya jangan gampang dia merendahkan orang, jangan gampang merendahkan orang lain. Ya, tawadhu itu ketika menganggap diri kita nggak lebih baik dari orang lain, itu tawadhu. Salah satu bentuk tawadhu. Ikhwatul iman a'azzalaikum, pelajaran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya mengisahkan tentang berita umat-umat terdahulu, ya, dengan metode kehidupan mereka yang luar biasa majunya. Tentunya nggak diragukan lagi bahwasanya Allah itu sudah sangat bijaksana dan maha adil. Karena sebelumnya Allah telah mengutus seorang nabi mengingatkan kaum tersebut. Namun sayangnya mereka membangkang dan menolak dakwah kaum. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang ketiga, adalah sangat bermanfaat bagi kita untuk mengingat kondisi daerah di sekitar kita, serta apa yang kita terima dari generasi ke generasi. Juga maksudnya kita bisa lebih memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, walaupun mungkin masyarakat sekitar masih menolak ajakan baik kita. Nah masalah, terus berdakwah, terus ngajak kebaikan, walaupun yang ikut misalnya sedikit nggak masalah. Yang penting kita sudah memperjuangkan dakwah, kita sudah memperjuangkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dapat disimpulkan bahwa mengingatkan orang dengan sesuatu yang lebih dekat dengan pemahaman mereka, lebih sesuai dengan keadaan mereka, serta lebih mudah dipahami, didapatkan, itu lebih bermanfaat dibandingkan yang lain. Kadang orang ngomong terlalu tinggi, orang nggak paham. Itu juga. Makanya Allah kan selalu mengutus nabi dari kaumnya, bukan dari bangsa lain. Gitu ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hujjah Allah sudah tegak. Artinya Allah telah mengutus para nabi dan para rasul kepada umat manusia, sudah selesai. Udah nggak ada alasan lagi di akhirat, ya Allah kenapa kamu azab aku? Aku belum dapat ajakan seorang nabi pun selama hidupku. Sudah nggak ada, apalagi sekarang media sosial semuanya. Ujung kutub utara sampai di tengah hutan pun bisa mendengar apa itu Islam, siapa itu Rasulullah SAW. Harusnya mereka berpikir, ya, harusnya mereka mengkaji dan memperdalam Islam itu sendiri. Dan ketika mereka sadar bahwasanya Islam adalah agama yang benar, jangan cuma mengakui doang, tapi mengikuti juga dong. Kadang saya temukan beberapa orang kafir, orang non muslim gitulah ya,
berpendidikan tinggi, dia mengakui ya dalam hal ini Islam yang benar. Ya kenapa kamu nggak masuk Islam aja, tinggal login syahadaten beres kan? Oh enggak lah sayang. Berarti masih setengah-setengah. Akalnya sudah mau menerima Islam tapi hatinya belum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang keempat adalah tidak ada hal yang bisa kita sombongkan, hal yang bisa kita banggakan di dunia ini nggak ada. Mau harta sebanyak apapun, ujung-ujungnya kita mati di dalam tanah. Mau jabatan setinggi apapun, ujung-ujungnya perlu usaha mempertahankannya. Gubernur aja yang cuma satu provinsi, sekali jabatan 5 tahun, itu gimana tim suksesnya? Berapa miliar yang dikeluarkan? Hah? Untuk tim sukses berapa miliar? Habis-habisan kan? Hanya cuma kursi 5 tahun satu provinsi. Jadi nggak ada yang bisa kita banggakan itu, nggak ada yang, semuanya fana, semuanya titipan Allah. Coba kalau seorang muslim punya mindset bahwasanya dunia ini tempat yang sementara, ya jangan sampai kita mengorbankan agama demi dunia. Tujuan kita adalah lillah, orientasi kita adalah akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Untuk sementara off dulu karena sudah waktunya adzan ya. Silakan muadzin untuk adzan terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sebentar Mas. Ya mungkin 5 atau 7 menitan lagi. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kisah pembangkangan bangsa-bangsa terhadap para nabi dan para rasul yang Allah utus adalah
satu hal. Akal merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Tapi bukan berarti akal dijadikan satu-satunya yang pokok yang menentukan hal baik dan buruk. Akal digunakan kita untuk memahami alam sekitar, untuk mencerna ilmu pengetahuan, untuk menciptakan teknologi-teknologi yang baru dan bermanfaat. Akal ibarat antena untuk menangkap sinyal-sinyal ayat-ayat Al-Quran, sinyal-sinyal hadis Nabi. Oh, ngerti, faham, jadinya bisa mengaplikasikan, bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu akal, fungsinya gitu. Jadi akal ketika berhadapan dengan wahyu, tunduk, patuh, pahami ayatnya, pahami hadisnya, laksanakan. Tapi kalau nggak sedang berhadapan dengan wahyu, silahkan beraksi sesuka hati, nggak masalah. Mau mengklaim ini salah, ini benar, silahkan. Ini nggak bermanfaat. Tapi kalau sudah berhadapan dengan wahyu Allah, ya sudah, berarti akal di bawahnya. Allah yang menciptakan Allah yang menciptakan akal manusia, dan Allah yang memberikan wahyu. Jadi sudah, akal kita nggak bisa menerobos wahyu. Wahyu yang saya maksud adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang orang mengutak-atik ayat ini kayaknya bagus tidak, yang lainnya enggak. Kenapa? Semua ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Nas bagus, sampai hari ini dan sampai kapanpun bisa digunakan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya timbul aliran sesat karena menuhankan akal. Oh, bagi akal, menurut akalku, menurut pikiranku, ini kurang pas deh. Kenapa kamu bilang kurang pas? Sedangkan perintahnya memang seperti itu. Itu satu hal yang perlu kita garis bawahi. Kenapa timbul liberalisme? Karena mereka menuhankan akal. Kebebasan berpikir lah. Ya silakan kebebasan berpikir, mau mikir apa terserah. Mikir baju, mikir teknologi, mikir bangunan, mikir negara, silahkan. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Al-Quran, hadis Rasulullah, gunakan akal sebagai antena, menangkap, memahami. Jadi nanti bisa mengaplikasikan ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang bagus. Bukan akal untuk memilah-memilih. Oh, ini benar, ini salah, bukan. Menurut saya ini pas, menurut saya ini nggak pas, nggak bisa. Bagaimana kalau orang mempertuhankan akal? Menurut saya Ustadz, hari ini sudah nggak pas hukum waris Islam. Kenapa? Karena sekarang sudah waktunya persamaan gender. Jadi kepala rumah tangga nggak harus laki kok, perempuan juga bisa. Terus seperti itu, nggak bisa. Allah ciptakan syariat sudah sesuai fitrah manusia. Nggak ada syariat yang nggak bisa dijalankan, bisa semuanya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini ya, kalau kita gunakan akal untuk memahami hadis-hadis, memahami makna-makna hadis, syarah hadis, maksudnya hadis itu apa. Kemudian kita gunakan akal untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana kita menyambungkan ayat ini dengan hadis ini, ayat dengan ayat, hadis dengan hadis. Itu bagus. Nanti pelaksanaannya tambah bagus. Jadi akal bukan nomor satu. Yang nomor satu itu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau selain hal ini, kalau sudah berhadapan dengan selain wahyu, silahkan jadikan akal kita nomor satu, nggak masalah. Tapi kalau wahyu tetap dinomorsatukan ketika di hadapan akal kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka akan kami tutup kajian pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Closing statement dari saya, Allah sudah berikan kita nikmat semuanya. Akal sehat. Bahkan di surat Al-Baqarah disebutkan kan,
walisanan wasyafatain, lidah, dua bibir yang digunakan untuk berbicara, untuk berpendapat, untuk mengungkapkan emosi. Ada dua jalan, kanan atau kiri, surga atau neraka. Dua jalan, dua konsekuensi yang berbeda. Tapi kemudian Allah mengatakan falaqtahamal aqabah. Coba saja kalau manusia cari jalan yang penuh dengan aqabah. Aqabah di sini artinya halangan, rintangan. Jalan yang sulit, yang terjal. Karena ujungnya surga. Tapi kalau nyari yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, penuh dengan nafsu dan syahwat, silakan. Kenyamanan sesaat yang akhirnya ujungnya nestapa, penderitaan selama-lamanya. Bahasanya Allah sampai falaqtahamal aqabah. Hendaknya coba saja manusia lebih memilih jalan yang aqabah tadi. Jalan yang terjal, jalan yang sulit. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, aqabah itu jalan sempit yang dihimpit dua gunung. Susah. Harus dengan kekuatan jalan yang sempit. Yang suka ndaki gunung kegambar kayaknya. Susahnya kayak apa jalannya. Tapi ujungnya surga. Karena jalan ini di situ ada menahan diri dari syahwat, nurut sama perintah Allah. Kalau ada maksiat dia langsung menghindari, walaupun tawarannya sangat menggiurkan. Setiap saat dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang luar biasa, perlu kesabaran. Kalau nggak sabar hancur manusia. Dua jalan, dua konsekuensi yang berbeda. Jadi Allah itu sudah menyiapkan dua-duanya dan Allah sudah menjelaskan konsekuensi, syarat dan ketentuan yang berlaku buat dua jalan. Sangat jelas. Kita tinggal milih. Mau jalan yang susah, terjal tapi ujungnya surga, atau jalan yang nyaman, yang terlihat seolah nyaman, penuh kenikmatan sesaat, tapi ujungnya nestapa, kehancuran, azab pedih selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, yang mengingatkan kita kembali, memberikan kepada kita ibrah dan pelajaran, hikmah untuk terus berdakwah di jalan Allah, untuk terus mampu berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Islam. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.